Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan anggap sepele penyakit asam lambung. Karena penyakit asam lambung bisa menjadi bibit-bibit penyakit yang lain. Salah satunya adalah penyakit GERD dan anxiety, yaitu rasa cemas berlebih. Pada hakikatnya, semua penyakit itu datangnya dari Allah, dan penyebabnya adalah dari diri kita sendiri. Ini yang harus kita yakini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu." Saudaraku, penyebab asam lambung bukanlah dari faktor makanan. Ingatlah saudaraku, apapun yang kita makan, selagi itu halal, kemudian kita berdoa terlebih dahulu nih sebelum kita memakannya, dan kita memakannya juga tidak berlebih, maka insya Allah makanan tidak akan menjadi penyakit untuk diri kita. Tapi penyebab utama penyakit asam lambung adalah pikiran, stres, adanya was-was, adanya cemas, khawatir berlebih. Inilah penyebab utama penyakit asam lambung. Nah, jika penyebab utamanya ini dibiarkan, akan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Maka saudaraku, jika di antara kita yang saat ini ada yang sedang terkena penyakit asam lambung yang tak kunjung sembuh, kemudian muncul tanda-tanda, salah satunya dihantui rasa takut akan mati yang berlebih. Ada juga tanda takut, khawatir berlebih untuk keluar rumah, misal takut terkena angin luar. Ada juga tanda-tanda takut ketika mendengar suara-suara binatang. Takut kalau ini menjadi pertanda buruk. Kalau ada orang ngobrol, ada orang ketawa, juga bawaannya itu gak tenang. Nah, tentu jika rasa-rasa ini dibiarkan, ini akan menjadi bahaya. Kadang ada juga yang sampai khawatir berlebih akan seseorang, entah ke pasangan, entah ke anak, apalagi yang jarak tinggalnya jauh. Khawatir berlebih akan keadaannya. Hampir semua makanan dicurigai, hampir semua makanan ditakuti. Takut kalau nanti bikin kambuh. Tentu kondisi-kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Inilah penyakit wahan. Penyakit yang jauh-jauh hari, jauh-jauh abad, 1400 tahun yang lalu sudah diingatkan langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu penyakit cinta dunia, takut mati. Ini penyebab utamanya. Adanya keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih, sehingga muncul kekhawatiran, muncul was-was, sehingga gelap dunianya. Maka saudaraku yang sedang mengalami hal seperti ini, semangatlah dalam menjalani kehidupan. Tingkatkan lagi kualitas ibadah kita, perbanyak mohon ampunan kepada Allah, isi dan penuhi hati kita dengan terus berzikir mengingat Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Perbanyaklah baca Al-Quran, karena salah satu obat hati adalah membaca Al-Quran. Silaturahimlah dengan orang-orang terdekat kita. Latihlah diri kita untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak memasang wajah lesu karena sakit. Teruslah berpikir positif,
aktiflah dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Latihlah diri kita untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Karena pada puasa banyak sekali manfaatnya. Jadi asam lambung itu bukan karena telat makan. Andaikan benar asam lambung ini karena telat makan, lalu apa kabar mereka orang-orang yang istiqomah dengan puasa-puasa sunnah? Bahkan harus menahan lapar, menahan tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang lama. Justru kebanyakan mereka yang istiqomah dengan puasa-puasa sunnah, jasadnya selalu sehat, hatinya selalu tenang, jiwanya selalu tentram. Bukankah ini definisi dari kebahagiaan? Bukankah ini definisi dari hidup bahagia? Maka saudaraku, latih diri kita. Jadilah hamba yang pandai dalam bersyukur. Syukurilah atas setiap nikmat dan syukurilah atas setiap takdir yang Allah tuliskan untuk kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, tetaplah semangat dalam menjalani hidup. Jangan pernah ada kekhawatiran, ada kecemasan yang berlebih, kekhawatiran, kecemasan yang akhirnya merugikan hidup kita, merugikan waktu-waktu kita, merugikan masa depan kita. Saudaraku, sembuhmu ada dalam dirimu, sembuhmu ada dalam niatmu, sembuhmu ada dalam tekadmu. Harus berani memulai, harus berani melangkah, harus berani berubah. Bukankah Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya? Maka mulai saat ini berpikirlah positif, kurangi keluh kesah, kurangi merasa diri kita itu orang sakit. Ya, meskipun jasad kita sedang sakit, tapi jangan tunjukkan rasa sakit kita kepada orang lain. Terus pasang wajah yang selalu bahagia, wajah yang selalu tersenyum. Insya Allah ini akan menjadi energi positif untuk diri kita. Jika sakitmu dipenuhi dengan amarah, kekecewaan, dan keluh kesah, bersiap-siaplah. Duniamu akan gelap, duniamu akan suram. Namun jika kita bersabar, kita bersyukur, kita tetap bertawakal, maka bahagia akan datang kepada kita. Jika Allah memberi rahmat, tak ada satupun yang bisa menahannya. Dan bila Allah memberi rizki, tak ada satupun yang bisa mencegahnya. Maka saudaraku, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Pertolongan Allah itu dekat, sangat dekat. Dialah Rob yang hanya kepadanya kita menyembah, yang hanya kepadanya kita berdoa, yang hanya kepadanya kita bersandar, yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan dan perlindungan. Semoga yang saat ini sedang sakit, Allah kuatkan kesabarannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Dan semoga Allah jauhkan diri kita dari sifat-sifat berkeluh kesah. Dan Allah jadikan diri kita menjadi hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur, syukur atas setiap nikmat, syukur atas setiap takdir yang telah Allah tuliskan untuk kita. Salam cinta, salam sehat untuk saudaraku semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat kolom komentar, atau mungkin bisa tanyakan langsung ke nomor WA saya. Nomor WA insya Allah ada di deskripsi. Maka saudaraku, tetap semangatlah dalam menjalani hidup. Kurangi dan tinggalkan rasa berkeluh kesah. Karena semakin kita berkeluh kesah, semakin kita merasa sakit, maka penyakit itu akan semakin sulit sembuhnya. Tapi dengan kita berpikir positif, kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, kita terus berprasangka baik kepada takdir-takdir Allah, insya Allah kesembuhan, insya Allah kebahagiaan akan datang kepada kita. Tetap semangat saudaraku, salam cinta untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.